Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarti, NIM 22-110-91, Program Studi Informatika Angkatan 2022, Universitas Teknologi Sumbawa. Pada video kali ini saya akan melakukan proses membangun model regresi pada tools Rapid Miner atau menggunakan tools Rapid Miner. Nah, untuk model regresi sendiri adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui dan memodelkan hubungan antara satu variabel terikat atau variabel Y dengan satu atau lebih variabel X atau variabel bebas, serta memprediksi nilai Y berdasarkan X. Nah, jadi model regresi ini yaitu model untuk memprediksi suatu variabel Y berdasarkan X. Oke, untuk praktek yang pertama kita lakukan di sini, saya akan membuat model regresi linier sederhana, yang dimana untuk langkah-langkah yang pertama kita lakukan yaitu mengimport data. Di sini saya menggunakan data yang sudah saya bersihkan sebelumnya, yaitu data mobil bekas. Kita import dulu karena data saya ada di komputer. Saya import datanya dan saya simpan di bagian dokumen. Nah, setelah teman-teman menemukan data yang teman-teman udah bersihkan, teman-teman bisa menambahkan ke dalam tools Rapid Miner menggunakan import data. Setelah teman-teman menemukan data yang ingin ditambahkan atau ingin dianalisis, teman-teman bisa next. Di sini saya akan menambahkan data saya ke dalam local repository, ke dalam data. Setelah itu klik finish, karena ini untuk mempermudahkan kita menemukan data yang kita import ke dalam Rapid Miner-nya. Kita klik finish, tunggu datanya diimport. Nah, ini untuk data yang sudah berhasil diimport ke dalam Rapid Miner. Ini untuk data mobil bekas yang sudah saya bersihkan. Kita coba cek lagi datanya apakah benar-benar sudah bersih atau belum. Kita ke bagian statistik. Nah, ini untuk data yang sudah saya bersihkan dan sudah tidak ada lagi missing value. Kita ke bagian desain. Nah, di bagian desain ini kita akan melakukan proses yang ingin kita lakukan. Nah, di sini saya ingin melakukan proses membuat model linear regresi sederhana, yang dimana model regresi sederhana itu yaitu memiliki satu variabel bebas dan satu variabel yang terikat. Jadi satu atribut untuk variabel X dan satu atribut untuk variabel Y. Langsung saja yang pertama kita lakukan yaitu kita akan menambahkan data yang sudah kita ekspor tadi ke dalam area proses. Nah, di sini datanya itu di bagian repository ada namanya, tadi saya tambahkan data bersih mobil bekas. Kita drag dalam area proses. Setelah itu kita akan menambahkan operator yang bakalan kita gunakan dalam proses membuat model regresi linier sederhana. Yang pertama kita tambahkan yaitu operator select attribute. Untuk operator select atribut ini yaitu digunakan untuk menambahkan atribut yang ingin dianalisis. Setelah ditemukan operatornya, kita drag dalam area proses. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk atribut select ini yaitu memilih atribut yang benar-benar digunakan dalam model regresi yang kita bangun. Setelah itu kita akan menambahkan operator setRules. Nah, di sini yaitu untuk operator setRule itu sendiri yaitu untuk menentukan peran setiap dari atribut yang
telah kita pilih pada operator select attribute. Setelah operatornya ditemukan, kita akan drag dan reproses. Setelah itu kita akan menambahkan algoritmanya di bagian operators. Kita akan menambahkan algoritma linear regresi. Di sini saya akan menggunakan algoritma linear regresi karena saya ingin melakukan proses membuat model regresi linear sederhana. Setelah algoritma ditemukan, kita akan drag dan reproses. Algoritma linear regresi ini saya gunakan untuk membangun model linear regresi sederhana. Kita hubungkan terlebih dahulu. Setelah kita hubungkan, kita ke bagian select attribute, kita klik select attribute, kita ke bagian parameters. Nah, di bagian parameters ini, di bagian attribute filter type, kita klik assume set karena kita akan memilih 2 atribut saja untuk kita analisis. Karena kita akan membuat model linear regresi sederhana, jadi harus memiliki satu variabel di Y dan satu variabel di X. Kita select. Nah, ini untuk atribut yang ada pada data saya. Dan di sini saya akan memilih 2 atribut saja, yaitu ada model years atau tahun dari mobil itu dan MSRP ini harga dari mobil ini, karena saya ingin memprediksi harga mobil. Setelah atributnya ditambahkan, kita klik apply. Setelah itu kita ke bagian set rules. Nah, seperti yang saya bilang tadi, set rule ini yaitu menentukan peran dari atribut yang telah kita pilih sebelumnya di bagian select attribute. Kita klik select attribute, kita klik set rule, kita ke bagian parameters, kita di set rule edit list. Nah, ini untuk menentukan peran dari atribut yang kita tambahkan. Karena di sini variabel Y-nya saya yaitu MSRP, saya klik MSRP dan di target terusnya itu label. Setelah itu kita apply. Nah, setelah atributnya sudah ada dan targetnya sudah ada, kita akan runningkan. Nah, ini untuk hasil dari proses membuat linear regresi menggunakan algoritma linear regresi. Nah, jadi yang keluar itu ya ada model year saja karena ini untuk variabel bebasnya tadi. Nah, ini untuk variabel independennya, sedangkan variabel dependennya itu yaitu X-nya tadi. Untuk intercept ini yaitu nilai Y yang model Y-nya itu 0. Nah, setelah itu di koefisien. Nah, di koefisien ini ada 1,552,663 ini yaitu setiap 1 tahun nilai kenaikan kendaraan motor itu berjumlah 152,163. Jadi setiap 1 tahun harga dari mobil itu yaitu mencapai 152,163. Itu untuk hasil dari prediksi kita. Untuk standar error ini yaitu standar error dari proses membuat model itu yaitu menunjukkan tingkat ketidakpastian dalam membangun model regresi dan standar koefisien dan toleransi dan sebagainya. Nah, kita ke bagian description. Nah, ini deskripsi dari model yang
kita buat. Di sini menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1 tahun model kendaraan, maka nilai variabel Y sebesar 1,552,163, yaitu hubungannya antara variabel X dan variabel Y. Ini untuk hasil dari proses membuat regresi linier sederhana. Nah, di sini saya coba melakukan evaluasi dari algoritma yang sudah saya bangun. Di sini saya akan menambahkan operator apply model. Setelah operatornya ditemukan, kita akan drag ke dalam area proses. Setelah itu saya akan menambahkan operator performance. Nah, di sini saya akan menambahkan performance regresi karena model yang saya bangun itu yaitu model regresi sederhana. Setelah operatornya ditemukan, kita akan drag ke dalam area proses. Setelah itu kita hubungkan. Apply model ini yaitu menerapkan model ke dalam database. Jadi berhubungan dengan performance ini. Sedangkan performance ini berfungsi untuk mengukur kinerja model regresi kita. Jadi untuk mengukur kinerja atau evaluasi dari model yang kita bangun. Setelah itu kita akan runningkan. Ini hasil dari proses evaluasi model yang sudah kita bangun. Di sini menampilkan matriks evaluasi dari root mean squared error. Nah, ini untuk hasil dari evaluasi menggunakan model root mean squared error. Untuk matriks evaluasi mean squared error ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model dalam suatu variabel target, yaitu variabel Y. Jadi untuk mean squared errornya itu mencapai 65,174,002, kurang lebih 0,000. Nah, jadi ini merupakan menunjukkan rata-rata kesalahan model dalam satuan yang sama dengan variabel Y. Nah, ini untuk hasil dari matriks evaluasi root mean squared error. Itu untuk proses membangun model regresi linier sederhana. Jadi kalau teman-teman membuat model regresi linier sederhana, teman-teman hanya membutuhkan satu atribut Y dan satu atribut X. Nah, dimana untuk atribut Y-nya itu sebagai labelnya atau target dari variabel bebasnya atau variabel X-nya. Itu untuk proses membuat model regresi sederhana. Selanjutnya saya akan membuat model regresi variabel berjamak. Yang pertama kita lakukan, kita klik new process. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita akan menambahkan data yang sudah kita import sebelumnya.
Di sini kita masih menggunakan data yang sama, yaitu data mobil bekas. Di bagian repositori, kita akan menderak atau menambahkan data yang sudah kita import tadi ke dalam database, ke dalam area proses. Setelah datanya sudah ditambahkan, kita akan menambahkan operator select attribute. Nah, operator ini seperti yang saya bilang tadi digunakan untuk menentukan atribut yang kita gunakan dalam melakukan proses analisis atau membuat model. Setelah operatornya ditemukan, kita akan tambah ke dalam area proses. Nah, untuk model regresi linear berjamaah ini yaitu regresi linear yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel terikat atau variabel Y dengan lebih dari satu variabel X. Jadi untuk variabelnya itu ada satu dan variabel X-nya atau variabel bebasnya yaitu ada lebih dari satu atau banyak, yang mana variabel independennya itu lebih dari satu, misalkan ada X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Sedangkan variabel dependennya itu hanya satu atribut. Itu untuk proses linear regresi variabel berjamaah. Itu untuk perbedaannya dengan regresi linear sederhana. Kalau linear regresi sederhana itu memiliki satu atribut Y dan satu atribut pada X, sedangkan model regresi berjamaah itu memiliki banyak atribut untuk variabel X dan hanya satu atribut pada variabel Y. Kita akan menambahkan operator select set rules. Nah, untuk operator set rule ini yaitu untuk menentukan peran dari atribut yang kita pilih pada operator select atribut. Setelah operatornya ditemukan, kita drag ke dalam area proses. Setelah itu kita akan menambahkan algoritmanya. Di sini masih menggunakan linear regresi karena masih membuat model linear regresi atau membuat model regresi. Setelah algoritmanya ditemukan, kita drag dalam area proses. Kita hubungkan. Kita ke bagian set rules, klik set rules. Nah, kita ke bagian parameter pada select atribut ini. Kita ke bagian select atribut, kita klik set atribut, kita ke bagian parameter select atribut. Nah, di sini untuk atribut type-nya itu kita akan pilih beberapa atribut saja. Jika teman-teman memilih semua atributnya, teman-teman bisa memilih atribut jika hanya satu atribut yang teman-teman pilih, yaitu on atribut. Tapi karena ini kita membuat model regresi variabel berjamaah, jadi kita butuh beberapa atribut. Jadi kita pilih assign set. Nah, itu kita select atribut. Nah, di sini saya akan menambahkan atribut collection card, merge polygons, model yards, MSRV, dan premium version. Ini untuk atribut yang sifat atau tipe datanya numerik, sedangkan ini untuk atribut yang bersifat atau datanya nominal. Jadi saya hanya membutuhkan data yang numerik saja. Kita setelah itu apply. Setelah itu kita coba runningkan. Kita belum menambahkan set rule-nya. Kita klik set rule. Kita ke parameter set rules.
Nah, di sini kita akan menentukan variabel y-nya. Jadi dari kelima atribut yang telah saya pilih pada bagian select atribut tadi, di sini kita harus menentukan satu atribut untuk variabel y-nya atau variabel dependennya. Nah, di sini karena saya melakukan prediksi harga mobil, jadi variabel y-nya itu MSRP dan target rules-nya itu label. Setelah itu kita play. Nah, setelah itu kita akan runningkan. Sudah berhasil. Nah, ini untuk hasil dari proses membuat model regresi linear berjama. Jadi ada beberapa atribut, ada model years, milestone, premium version, collection card. Sedangkan model regresi linear sederhana tadi kita hanya memilih atribut model years sehingga hasilnya itu model years saja. Itu untuk proses atau perbedaan dari model regresi linear sederhana dan model regresi linear berjama. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk koefisien ini yaitu setiap kenaikan satu tahun model dari mobil itu harganya yaitu mencapai 1468 yaitu naik, dengan variabel lain yaitu konstan, yaitu ada standar errornya 48, terus standar koefisiennya 0,164 dan toleransinya dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Mills-Pergons ini yaitu menunjukkan koefisien min 278345 yang dimana setiap satu kenaikan MPG ini maka harganya turun. Jadi setiap naik Mills-Pergons ini atau BBM dari mobil itu maka harga dari mobilnya turun. Karena ini kita melakukan prediksi harga mobil. Dan untuk premium versionnya yaitu versi premium dari mobil kita, yang dimana di sini menunjukkan bahwa harga mobilnya itu naik sekitar 26672 909. Nah, untuk collection cardnya juga yaitu harganya naik, yang dimana kesimpulan dari premium version ini yaitu secara signifikan meningkatkan harga. Begitupun juga collection card ini secara signifikan juga menunjukkan kenaikan harga, dan yang buat harga mobil ini menurun yaitu di Mills-Pergons. Nah, kita coba ke description. Nah, ini deskripsi dari model yang kita buat. Ini kurang lebih sama seperti di sini, tapi ini mengungkapkan deskripsi dari yang kita buat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, setiap satu tahun model dari mobil itu memiliki kenaikan, yaitu sekitar 1468,02. Ini kurang lebih untuk datanya yaitu atau harganya itu bersifat USB atau dolar gitu. Dan untuk Mills-Pergons ini yaitu setiap satu Mills-Pergons ini menunjukkan penurunan harga mobil. Jadi ini untuk BBM-nya. Jika setiap satu tahun Mills-Pergons ini naik, maka harganya menurun. Begitu juga dengan premium version. Nah,
Setiap 1 tahun premium version ini menunjukkan kenaikan. Jadi setiap 1 tahun premium version ini memiliki kenaikan harga, yaitu sekitar 266729002. Yaitu mobil ini yang bersifat premium. Dan untuk mobil koleksi, nah untuk mobil koleksinya ini juga naik sekitar 71273,831. Nah, jadi ini untuk harga mobil ketika naik dan turunnya. Itu untuk membuat model regresi berjamaah. Nah, saya ingin melakukan ingin melakukan evaluasi dari model regresi berjamaah ini. Kita tambahkan apply model. Kita ke bagian operators, kita tambahkan operators apply model. Setelah operatorsnya kita temukan, kita hubungkan atau kita drag ke dalam area proses. Kita drag dulu apply modelnya. Setelah itu kita tambahkan operator performance, yaitu untuk matriks evaluasinya nanti. Nah, karena ini masih model regresi, jadi kita tambahkan operator performance regresi. Kita drag dalam area proses. Kita hubungkan Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apply model ini digunakan untuk menerapkan model ke dalam database. Untuk menerapkan model ke dalam dataset, ke dalam data yang ini. Untuk membangun nilai aktual dan prediksi. Untuk performance ini yaitu menguji atau matriks evaluasi. Ini untuk di parameter sini yaitu kita menggunakan matriks evaluasi root mean squared error. Nah, ini untuk mengukur kinerja dari model regresi yang telah kita buat ini. Setelah itu kita apply. Nah, ini untuk hasil dari proses membangun model regresi linear berjamaah dengan matriks evaluasi root mean squared error. Nah, untuk model root mean squared error ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan yang sama dengan variabel target. Nah, ini untuk hasil dari proses evaluasi menggunakan model regresi berjamaah. Nah, jadi RMS ini menunjukkan besar kesalahan dari prediksi kita. Jika teman-teman ingin menambahkan matriks evaluasi, kita ke bagian desain. Di sini kita bisa memilih absolute error dan ataupun lain sebagainya. Dan setelah itu kita apply lagi atau runningkan lagi. Nah, di sini sudah ada dua model evaluasi, ada root mean squared error dan absolute error, yang dimana untuk RMS ini menunjukkan rata besar kesalahan prediksi model, sedangkan absolute error ini menunjukkan rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi.
Nah, ini untuk hasilnya itu sekitar 2,40,37,584 karena bentuknya ini kita bentuknya uang gitu, sehingga hasilnya seperti ini. Yang dimana menunjukkan bahwa rata-rata prediksi harga meleset sekitar 24,037,584. Dan untuk root mean squared error ini memprediksi harga meleset sekitar 52,273,661 dari nilai yang sebenarnya. Itu untuk proses membangun model regresi bernama. Setelah itu kita akan membuat model regresi non linear. Nah, kita new proses dulu. Kita tidak usah simpan. Selanjutnya saya akan membuat model regresi nonlinear. Nah, di sini kita akan membuat model regresi nonlinear, yang dimana model regresi nonlinear ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis model regresi atau membangun model regresi yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas atau variabel X dengan variabel target atau variabel Y yang tidak berbentuk garis lurus, melainkan pola yang melengkung, bertingkat atau kompleks, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan persamaan linear sederhana. Dengan regresi nonlinear ini, perubahan pada variabel X tidak selalu menghasilkan perubahan pada variabel Y yang konstan, karena hubungan antar variabel tidak bisa saling berinteraksi. Jadi variabel X dan variabel Y tidak saling berinteraksi. Sehingga tidak membentuk garis lurus antara variabel X dan variabel Y. Pada kasus kali ini atau pada praktek kali ini kita masih menggunakan data yang sama. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ke bagian repositori. Di bagian repositori ini kita akan menggunakan data yang sama, yaitu data bersih mobil bekas yang sudah kita bersihkan sebelumnya, dan sama seperti kita membuat model regresi linear sederhana dan regresi berjamaah, kita masih menggunakan data yang sama. Kita drag datanya yang sudah kita import ke dalam repositori, ke dalam area proses, kita drag datanya. Ini untuk data yang saya gunakan dalam membuat model regresi nonlinear. Setelah itu di sini kita ke bagian operators. Di bagian operators ini saya menggunakan atau menambahkan operator select atribut, yang dimana di sini saya gunakan untuk menambahkan atribut yang akan saya analisis. Di sini setelah operatornya ditemukan, kita drag ke dalam area proses. Setelah kita drag ke dalam area proses, kita akan menambahkan operator setRules. Untuk operator setRule itu nanti kita untuk menentukan label atau target dari data yang ingin kita analisis. Karena di sini langsung saja kita cari operator setRule. Setelah operatornya ditemukan, kita akan drag ke dalam area proses. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan algoritma yang akan saya gunakan dalam membuat model regresi nonlinear, yang dimana dalam rapid miner tidak menyediakan operator khususnya yang bernama non-linear regresi. Jadi di sini kita dapat melakukan atau menambahkan operator atau yang menghubungkan model machine learning yang dapat digunakan untuk
membuat regresi nonlinier. Jadi kalau di repeat miner ini tidak ada operator yang namanya regresi nonlinier atau nonlinier regresi. Nah, di sini saya akan menambahkan operator satu algoritma linear untuk membuat model regresi nonlinear ini, yaitu saya menggunakan algoritma decision tree, yang dimana algoritma ini akan membuat beberapa pohon keputusan dengan aturan if then berdasarkan nilai atribut. Jadi untuk algoritma ini dapat digunakan untuk membuat model regresi nonlinier. Adapun juga model regresi nonlinier dapat digunakan ada random forest, decision tree, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan menggunakan algoritma decision tree, karena algoritma decision tree dapat menangkap hubungan nonlinier karena kita membuat model regresi nonlinier. Nah, nanti hasilnya itu berupa logika if then. Langsung saja kita akan menambahkan algoritma atau operator yaitu algoritma decision tree. Nah, ini untuk algoritma decision tree. Setelah kita temukan, kita akan drag ke dalam area proses. Setelah itu kita hubungkan. Kita ke bagian select atribut, kita tambahkan atributnya terlebih dahulu. Di parameter sini kita ke atribut filter tab. Di sini pilih sunset karena saya akan memilih beberapa atribut saja. Jika teman-teman ingin memilih semua atributnya, teman-teman bisa memilih all attributes, dan jika hanya satu atribut yang teman-teman inginkan bisa pilih on attributes. Nah, karena di sini saya akan membuat model regresi nonlinier, saya membutuhkan beberapa atribut yang ingin saya proseskan, yaitu di select atribut, kita select atribut. Di sini terdapat beberapa atribut yang ada pada data saya. Di sini saya hanya memilih beberapa atribut yang akan saya gunakan, yaitu ada brand card. Nah, di sini saya akan memilih atribut yang tipenya atau tipe datanya numerik saja. Nanti kita akan mencontohkan, kita akan memilih semua atribut yang ada pada data saya. Jadi jangan lupa tonton sampai akhir. Nah, ini data atau tipe atribut yang ada pada data saya ini, yaitu numerik, sedangkan yang tidak saya pilih ini tipe datanya nominal. Nanti kita akan mengubah datanya nominal ke numerik, jadi stay saja pada video ini. Setelah kita memilih, kita apply. Setelah itu kita ke bagian set rules. Nah, di bagian set rules ini kita akan menentukan mana variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, di sini karena saya ingin melakukan prediksi harga mobil atau regresi nonlinier pada harga mobil, jadi untuk variabel terikatnya atau variabel dependennya itu saya pilih MSRP, dan untuk targetnya itu label. Setelah itu kita apply. Nah, selanjutnya kita ke bagian decision tree, kita klik decision tree, kita ke bagian parameters decision tree ini. Untuk correctionnya di sini ada gain ratio. Nah, kalau gain ratio ini bisa untuk targetnya atau variabel dependennya itu untuk data yang nominal, karena tadi untuk target atau variabel dependen dari atribut yang saya pilih itu yaitu numerik, saya pilih less quart. Kita coba runningkan apakah berhasil atau tidak. Nah, ternyata berhasil. Nah, ini berupa model atau graph dari model decision tree. Jadi model decision tree ini terdapat beberapa pohon keputusan gitu.
Seperti yang terlihat pada bagian result ini. Nah, ini untuk hasil dari membangun model regresi nonlinier yang dimana tidak saling membentuk garis lurus. Selanjutnya kita coba ke description. Nah, ini untuk hasilnya itu ada collection card 0,50 mils per gons, 12.500 model year 2012 mils gons. Nah, di sini tidak saling terikat antar satu sama lain. Untuk mudah dipahami, ya ini kita memprediksi harga mobil dengan kenaikan atau digrab saja dengan model years ini. Model years ini tidak selalu menaikkan harga dari mobil kita secara linier. Nah, karena harga mobil dapat dipengaruhi oleh tipe, brand, atau mils per gons ini, atau model years atau lain sebagainya. Jadi harga mobil ini dapat dipengaruhi oleh atribut lainnya. Jadi tidak selalu naik secara linier. Nah, kita akan coba untuk semua atribut pada data kita. Kita ke bagian desain. Di sini karena data saya ada beberapa atribut yang tipe datanya nominal, kita ke bagian operator. Di sini kita akan tambahkan operator nominal to numeric. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video merekonstruksi data, di sana ada cara mengubah data nominal ke numerik ataupun data numerik ke nominal atau nominal ke numerik ke teks dan lain sebagainya. Ini kita akan menambahkan nominal to numerik karena ingin kita mengubah data nominal ke numerik. Setelah itu kita hubungkan, kita klik nominal. Di sini di parameter sini kita ke bagian atribut filter type. Nah, karena di sini ada beberapa atribut saja yang tipe datanya nominal, saya pilih subset. Kita select atributnya. Kayaknya ini belum terhubung. Nah, betul belum terhubung sama datanya. Kita hubungkan dulu. Setelah itu kita ke parameter select atribut. Nah, ini kita tambahkan brand. Kita hilangkan atribut ini dulu. Kita klik nominal. Kita klik nominal to numeric. Kita ke bagian parameter dari nominal to numeric, kita select atribut. Nah, ini atribut dari data saya yang tipe datanya nominal. Karena di sini saya ingin mengubah data nominal ke numerik, jadi yang terdapat pada bagian select atribut ini ada atribut yang datanya bersifat nominal saja. Kita tambahkan. Setelah itu kita runningkan atau apply. Nah, ini kita coba runningkan. Kita tunggu masih 35. Jadi kalau teman-teman ingin mengubah data nominal ke numerik ataupun numerik ke nominal, cari aja di bagian operator. Di sini ada banyak banget pilihan, ada nominal to text,
Atau lebih lengkapnya ada video saya di bagian merekonstruksi data. Nah, ini untuk hasil dari kita membuat model regresi nonlinier. Jadi di sini kita coba ke description. Nah, di sini sudah ada semua data yang ada pada data saya atau semua atributnya. Kita coba tambahkan atau saya ingin melakukan proses evaluasi dari kinerja model saya. Di sini kita tambahkan operator apply model. Setelah operatornya ditemukan, kita drag ke dalam area proses. Setelah itu kita tambahkan operator performance untuk menguji kinerja dari model yang kita buat. Performance regresi, kita pilihnya performance regresi karena di sini saya masih membangun model regresi linier atau model regresi nonlinier. Nah, jadi saya masih menambahkan performance dari regresi. Setelah kita drag area proses, kita hubungkan. Kita ke bagian performance, kita klik. Nah, di sini ada banyak matriks evaluasi yang dapat digunakan. Ada root mean squared error, ada absolute errors, ada pun lain sebagainya. Ini algoritma ini untuk matriks evaluasi yang digunakan untuk menguji kinerja dari model regresi. Setelah itu kita coba runningkan. Masih 47 dia berjalan. Nah, ini untuk hasil performance atau matriks evaluasi menggunakan root mean squared error, yang dimana hasilnya itu untuk RMSE-nya itu kurang lebih 3,20,42,447 karena ini kita memprediksi harga mobil atau bentuk uangnya itu dolar gitu, jadi keluarnya ini seperti itu. Begitupun juga dengan absolute errors. Nah, ini untuk deskripsi dari proses atau hasil evaluasi dari kinerja model yang sudah kita buat. Yang dimana kalau RMS ini atau root mean squared error ini mengukur rata-rata kesalahan prediksi. Nah, semakin kecil nilai, semakin kecil maka semakin baik. Nah, ini kita hasil dari atau evaluasi dari kita memprediksi harga mobil. Sedangkan absolute error ini yaitu rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi, yaitu rata-rata selisih absolut antara nilai data asli dengan nilai yang kita prediksi. Ini untuk performance-nya. Nah, ini untuk praktik membuat model regresi nonlinier.
Nah, yang dimana yang sudah kita buat itu ada model regresi linier. Model regresi linier sederhana itu yaitu memiliki satu atribut pada variabel Y dan satu atribut pada variabel X, yang dimana atribut yang satunya itu nanti menjadi targetnya. Begitupun juga dengan model regresi berjama. Model regresi berjama itu kebalikan dari model regresi linier sederhana, yang dimana model regresi linier berjama itu memiliki banyak atribut pada variabel X atau variabel bebas dan hanya satu atribut untuk variabel Y atau variabel dependennya. Sedangkan model regresi nonlinier yaitu tidak saling berhubungan antara variabel X dan variabel Y, sehingga tidak membentuk garis lurus dari atribut yang kita buat. Nah, pada kasus ini model regresi nonlinier memberikan hasil representatif untuk kasus harga mobil karena mampu menangkap pola kompleks yang tidak dapat dijelaskan oleh regresi linier. Nah, berdasarkan praktik yang sudah kita lakukan dalam membuat model regresi, yaitu regresi linier sederhana, regresi linier variabel berjama, dan regresi nonlinier, yaitu cocok data ini cocok digunakan untuk memahami hubungan dasar antar variabel. Ini untuk hasil dari praktek kita membuat model regresi. Jadi karena operator untuk model non regresi atau algoritma non linear regresi tidak ada di sini, tidak ada di operator Rapidminer. Jadi alternatifnya kita dapat menggunakan algoritma decision tree ataupun algoritma random forest ataupun algoritma regresi non-linear lainnya. Jadi saya di sini tadi sudah mencoba menggunakan decision tree. Itu untuk kesimpulan dari praktek kita pada proses membangun atau membuat model regresi. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.